Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap tipu daya iblis dalam menyesatkan umat manusia, dimulai dengan menjauhi sifat sombong dan iri dengki sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis laknatullah alaih. Selain itu, kita juga harus memperkuat tauhid kita kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Sebagai bukti cinta, orang yang cinta akan patuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dia rela menerima dan mengikuti segala keputusan Allah dan Rasul-Nya tanpa ada sikap penolakan sedikit pun, baik lisan maupun hatinya. Kepatuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara total, secara kafah dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidahu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil hanan, yaghfiru liman yasha'u bifadlihi wa yu'adzibu man yasha'u bi'adlihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadatan tunji qailaha min adzabin niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyu akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini fi kulli waqti wa awan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah untuk dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang agung, yang dengan perantara beliau kita dapat merasakan manisnya nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan dan keberislaman inilah yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memasuki surganya. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, tema khutbah kita pada hari ini adalah sombong dan iri dengki adalah sifat iblis laknatullah. Sejak semula iblis telah terbakar oleh kedengkiannya melihat makhluk baru lain yang diciptakan, di mana makhluk baru itu mengetahui rahasia-rahasia yang malaikat dan jin termasuk iblis tidak mengetahuinya. Maka iblis diam dengan memendam kesal dan marah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis membangkang tatkala yang lain bersujud. Peradilan adalah sebuah keharusan. Tindakan kriminal harus segera mendapatkan balasannya. Bersikap angkuh terhadap hukum yang ditetapkan Tuhan berarti tidak rela dengan hukum itu, berarti juga tidak mengakui kekuasaan Tuhan yang maha absolut. Atas pertimbangan inilah iblis disidang di hadapan peradilan Tuhan, disaksikan Adam, malaikat, jin dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Sebenarnya Tuhan bisa saja menghukum iblis tanpa melalui persidangan tanya jawab, sebab tidak ada seorang pun di alam ini yang berhak meminta pertanggungjawaban atas keputusannya. Namun Allah berkehendak lain. Ia bermaksud memberi pengertian kepada sekalian makhluk tentang arti sebuah keadilan absolut beserta jalan pencapaiannya, agar semua dapat memahami bahwa Allah tidak secara semena-mena menggunakan kekuasaan absolutnya, melainkan bersandar pada pertimbangan-pertimbangan rasio yang benar.
Sebab dengan metode tanya jawab, apa yang menjadi niatan si tertuduh akan tersingkap, baik ataukah buruk. Apalagi bila diiringi dengan pengakuan si tertuduh, maka itu adalah suatu bukti yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memperdengarkan pengakuan iblis kepada sekalian makhluk, apa yang membuatnya enggan bersujud di hadapan Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Dengan kecongkakan dan kesombongan, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surah Al-A'raf ayat 12. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sepertinya nama Adam terasa berat diucapkan oleh iblis. Kalimat saya lebih baik dari Adam tidak keluar dari mulut iblis. Ia enggan sekedar menyebut nama Adam, baginya Adam tidak ada. Maka ia cukup mengatakan saya lebih baik darinya dengan menggunakan kata ganti ketiga untuk Adam. Begitulah, karena iri dan dengki, iblis membandingkan unsur penciptaan antara dirinya dan Adam. Iblis beralasan di depan Tuhannya yang maha tinggi, mungkin agar ia terbebas dari dosa yang membuatnya terhina, bertanya-tanya dalam dirinya, patutkah ia bersujud kepada sesuatu yang diciptakan dari tanah? Makhluk dari debu yang dapat bertaburan bila bertiup angin, sedangkan iblis diciptakan dari percikan api, api yang darinya diciptakan bintang-bintang besar yang berputar di angkasa, di antaranya adalah komet, matahari dan lainnya. Kesemuanya itu memiliki daya luluh tinggi yang dapat membakar angkasa dengan cepat, menghanguskan apa yang sempat dilaluinya, atau bahkan melumatnya hingga sirna tanpa bekas. Sedangkan ia, iblis, dapat melebihi bintang-bintang itu, bahkan ia dapat mendekatinya sesuka hati tanpa cedera. Maka bagaimana mungkin ia takut bahkan harus bersujud seraya mengakui kemuliaan Adam? Menghormati sesosok makhluk yang diciptakan dari tanah, yang seandainya ia sentuh akan lumat terbakar lalu lenyap ditiup angin. Lalu siapakah yang lebih pantas mendapatkan penghormatan? Patutkah ia bersujud di hadapan Adam, ataukah Adam sebagai makhluk yang baru diciptakan yang harus bersujud kepadanya? Demikianlah pikiran kotor iblis. Adam diciptakan Allah dari tanah, unsur yang rendah dalam pandangan iblis. Namun Allah yang maha bijaksana telah menciptakan tanah itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ia memberi tempat yang mulia dan mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang belum pernah diketahui malaikat, makhluk yang diciptakannya dari cahaya itu. Ia juga membekalinya tabiat serta kecenderungan-kecenderungan yang belum pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Sedangkan iblis tidak tahu bahwa perintah bersujud dan memberikan penghormatan kepada Adam bukan karena Adam tersusun dari kepala, badan, 2 tangan dan 2 kaki, tetapi karena Allah telah memberikan ilham yang suci di hati Adam dan ilmu sejati di dalam akalnya, yang dengan keduanya Adam dapat beribadah kepada Allah sepenuh hati serta mengetahui hakikat-hakikatnya dengan baik dan sebenarnya. Allah pun murka. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran surah Al-A'raf ayat 13. Akan tetapi iblis tidak surut. Ia menjawab, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Quran surah Al-Isra ayat 62. Dalam kalimat lain, seandainya engkau akhirkan hukumanku
dan engkau langgengkan hidupku sampai hari kiamat. Aku berjanji untuk menyesatkan mereka hingga mereka tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, bahkan menjadi kafir terhadapmu. Sebab aku yakin dengan dugaanku bahwa mereka lemah, penuh dengan hawa nafsu dan bertingkah laku buruk. Namun di antara sekian manusia itu ada segelintir orang yang menjadi hambamu yang soleh. Hanya mereka saja yang tidak dapat kugoda, karena aku tidak mampu menguasai mereka. Itu tidak lain karena mereka hidup di bawah bimbinganmu. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaannya. Qala innaka minal mundarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Quran surah Al-A'raf ayat 15. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, iblis merasa dirinya memiliki kesempatan yang banyak, terhitung dari umur dunia hingga akhir zaman. Dengan sangat bangga ia pun berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kedengkian dan kemarahan iblis pasca diusir oleh Allah dari surga sangat besar terhadap Adam. Ia begitu dendam, terus berpikir bagaimana menghancurkan dan menyingkirkan Adam dari surga. Ia tetap teguh berprasangka bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang lebih pintar darinya. Kesempatan itu pun terbuka ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang Adam dan istrinya untuk mendekati satu pohon tertentu, sebagaimana firman-Nya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Oleh sebab itu, ia menjadikan pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam itu sebagai senjata dan perangkap untuk menghinakan Adam. Barangkali cara yang dipergunakan oleh iblis untuk menggoda Adam adalah dengan mengajaknya terus berbicara dengan topik yang menarik dari seberang pagar surga. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Quran surah Toha ayat 120. Ini adalah pembuka pembicaraan yang menarik untuk menjebak seseorang, sehingga ia jatuh dalam perangkap yang telah dipasang dengan rapi. Iblis sama sekali tidak menyebut tentang pohon yang dilarang untuk didekati itu. Namun, ia menggunakan cara yang berkelok-kelok dan memulainya dengan memancing keingintahuan Adam terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak aneh jika Adam amat tertarik dengan tawaran iblis itu, dan ia pun tergerak untuk menanyakan tempat pohon itu berada. Iblis pun kemudian menunjuk kepada pohon yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekati oleh Adam dan istrinya. Mengetahui hal itu, Adam tersentak dan mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon yang telah dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Mendengar penuturan itu, iblis dengan cerdik segera memberikan jawaban yang memuaskan. Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran surah Al-A'raf ayat 20. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, Adam ingin terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ia juga ingin menjadi seperti malaikat, terus hidup di surga dan tidak keluar dari surga itu. Oleh karena itu, ia berpikir alangkah baiknya jika ia dan istrinya memakan satu buah saja dari pohon itu, sehingga ia dapat menepis ketakutannya tadi. Di sini tampak bahwa niat yang dipancangkan oleh Adam adalah baik. Niat baik Adam itu semakin kuat ketika iblis bersumpah atas nama Allah untuk membuktikan kebenaran ucapannya itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran surah Al-A'raf ayat 21. Dengan semua dorongan tadi, Adam dan istrinya memberanikan diri mengulurkan tangannya untuk memetik buah pohon itu dan memakannya. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah,
fadallahuma bigurur falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum peristiwa ini terjadi, keduanya berjalan di surga dengan mengenakan pakaian kesucian dan cahaya yang dihasilkan dari ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya tidak dapat melihat aurat lawan jenisnya dan auratnya sendiri. Selama di dalam surga, mereka juga tidak memiliki syahwat tubuh, sehingga keduanya tidak pernah melakukan hubungan seksual. Keduanya hanya merasakan adanya kasih sayang dan kecintaan satu sama lain. Dari seluruh segi, mereka berdua hidup suci seperti malaikat yang suci. Namun, saat keduanya mencicipi satu buah dari pohon yang terlarang itu, tiba-tiba pakaian cahaya mereka lenyap tak berbekas, dan keduanya dapat melihat aurat lawan jenisnya. Selanjutnya, mereka merasakan dorongan seksual terhadap lawan jenisnya. Mereka juga tiba-tiba merasakan keinginan untuk mengeluarkan limbah makanan dan minuman yang telah mereka konsumsi. Saat itulah mereka segera berusaha menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga yang ada di sekitarnya. Dan mereka sadar telah terjerumus di dalam tipu daya iblis. Pada saat demikianlah keduanya mendengar teguran dari Tuhan mereka. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Keduanya menundukkan mukanya dalam-dalam dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Penyesalan keduanya itu benar-benar tulus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham ke lidah dan hati mereka untuk berdoa dan bertaubat kepada Tuhannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa dan taubat mereka yang tulus itu kemudian diterima Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Jamaah salat Jumat yang dikasihi sayangi Allah, meskipun taubat Adam di dalam surga telah diterima dan dikabulkan, hukuman tetaplah harus diberikan kepada orang yang bersalah dan melanggar larangan Tuhan. Hukuman itu hanyalah berupa pengusiran dari surga, sebagaimana iblis yang lebih dahulu diusir dari surga dan menempatkan keduanya di atas permukaan bumi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Pengusiran dari surga itu sendiri berarti penuntasan hukuman kepada keduanya. Adam dan istrinya seakan-akan sudah membayar konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh keduanya. Dengan demikian, dosa keduanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap tipu daya iblis dalam menyesatkan umat manusia, dimulai dengan menjauhi sifat sombong dan iri dengki sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis laknatullah alaih. Selain itu, kita juga harus memperkuat tauhid kita kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Sebagai bukti cinta,
Orang yang cinta akan patuh kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dia rela menerima dan mengikuti segala keputusan Allah dan Rasul-Nya tanpa ada sikap penolakan sedikit pun, baik lisan maupun hatinya. Kepatuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara total, secara kafah, dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara, baik yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, seni, militer, dan aspek-aspek lainnya, baik siang maupun malam, sehingga dia dapat meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan muslim. Semoga dengan menerima dan menjalankan ajaran Islam secara utuh, secara kafah, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengakui kita sebagai hambanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurur. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala muhbira alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyil habibil alil qadril ajimil jah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa salli ala abina Adam wa ummina Hawa wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Wa salli ala malaikatil muqarrabin wa awliya'ikas salihin. Wa salli ala al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.